kami sampaikan beberapa informasi terkait dengan masalah bimbingan skripsi. Jadi sebagai informasi awal ya, jadi sebetulnya kalau melihat 2 tahun yang lalu ya, setiap untuk angkatan yang udah semester 7 itu ya, terutama untuk mata kuliah konsentrasi, seminar konsentrasi itu sudah mulai disiapkan ya, dosen pembimbingnya, baik pembimbing 1 maupun 2 ya. Jadi kami coba mengevaluasi dari apa yang sudah kami lakukan ya, ini hampir 2 tahun berjalan pembimbingan saya ini. Ketika kemarin kami mengadakan rapat dosen ya, ada sebulan yang lalu, itu ada beberapa masukan yang disampaikan oleh beberapa dosen terkait dengan bagaimana untuk bisa mempercepat proses penyelesaian skripsi ya gitu. Jadi kalau kita mengikuti kebiasaan ataupun kebijakan yang sebelumnya, memang biasanya untuk angkatan di semester 7 itu akan mendapatkan dosen pembimbing tahun kemarin saja untuk angkatan 2017 ya, 18 ya, itu setelah UTS ya, sama seperti kemarin. Nah, awalnya kami kemudian merencanakan juga sudah menyiapkan untuk membagi dosen pembimbing itu bahkan sebelum UTS kan gitu, supaya nanti lebih cepat, lebih baik begitu. Tapi setelah rapat itu melihat dari beberapa evaluasi ya, atau mungkin juga coba kita melihat beberapa kasus-kasus yang berapa kali ini kalau malam kayak gini Pak Sekjur atau walaupun ini pakai simpati ya. Jadi itu ya, jadi tolong disiapkan semuanya ya. Dan harapan ya nanti ya saya pikir ini puncaknya itu setelah UAS ya. Syukur-syukur sebelum UAS sudah mulai disiapkan ya. Jadi nanti kita siapkan timnya dan sebagainya. Jadi justru dengan seperti ini kan ya, dengan apa yang tadi sampaikan, ketika Anda katakanlah ya misalnya nih, ya bukan berarti ini menjadi kemarin itu ya, karena kan sudah 2 tahun nih kita coba ya, ternyata ada beberapa kasus yang ketika sudah seolah ya modeling udah oke, seminar udah oke, pas kembali ke dosennya ditolak gitu. Harus cari judul lagi kan lama itu ya. Lama, kemudian yang kedua belum lagi urusan dosen pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Itu butuh waktu bahkan mungkin 1 semester untuk sampai clear lah begitu. Nah, nanti dengan sistem prelium ini ya nanti kan apa yang sudah dijadikan topik asumsi kan ini saya katakan tadi modeling sudah oke, seminar sekarang sudah apakah tadi UTS sudah dikumpulkan ya, kan sudah dikatakan setengah matang tuh. Nah, kemudian di prelium ya dengan beberapa dosen yang tentu dengan kepakaran, misalnya ada Muhtar kan, ada misalnya ada Pak Cep, ada Pak Indra, ada Budes, itu kan saling melengkapi gitu. Apa yang kira-kira ini membedakan dan yang lain, apa metodenya dan sebagainya, dynamic seperti apa, itu kan justru lebih banyak dibandingkan cuma sendiri gitu. Paham ya? Jadi ini salah satu kelebihan yang saya pikir mudah-mudahan dari berkumpulnya para dosen ini untuk saling melengkapi ya. Bahkan kalau bisa memberikan satu hal yang keunikan-keunikan lah ataupun yang sifatnya pembaharuan begitu ya. Nah, di situ ya tinggal nanti kalau sudah ini kan proposal sudah jadi, tinggal nanti dilanjutkan ya kalau sudah oke ya, siapa dosen pembimbing itu kan sudah terbayang masukannya apa. Jadi sebetulnya SUP juga gitu ya. Jadi tidak melalui proses bimbingan dulu, artinya sudah asumsinya Anda itu sudah dipoles di modeling, sudah dipoles di seminar konsentrasi. Tinggal latihan bagaimana Anda mempresentasikan, ini kan sebetulnya situ. Secara draft mungkin isi topiknya ya, tapi kan tidak cukup di draftnya. Kemampuan Anda menarasikan, membahasakan, itu kan menjadi harus meyakinkan lah istilahnya ya, bahwa penelitian Anda itu memang layak ya. Ya kemudian cara penyampaiannya yang baik, makanya ini juga penting untuk berlatih ya. Dalam waktu 10 menit misalkan itu Anda ya, kalau bagi makanya saya kenapa di awal kemampuan berkomunikasi itu penting ya. Gimana didapatkan dalam berorganisasi gitu ya. Beda kan kalau yang jarang berorganisasi ketika tampil di depan teman, apalagi namanya SUP kalau udah offline ya, itu kan akan disaksikan oleh yang lain. Kalau nggak biasa bicara di depan orang, ya belum lagi berdebat, bukan berdebat, harus sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji ya, dewan penguji semuanya itu yang 6 orang itu kan punya satu pengalaman tersendiri ya. Mungkin kalau sekarang ini kan serba ya, makanya kemarin untuk 2019 setiap ada SUP kan boleh
ya untuk saat ini kebijakan adalah boleh ditonton ya offline. Bahkan lebih banyak ya, saya itu sampai 33 orang. Ya kalau ruangan mungkin tidak cukup ya. Tapi kalau nggak tahu, kalau ruangan yang di Sindang-Sari mungkin besar-besar, kapasitasnya bisa lebih banyak lah gitu. Ya, jadi di belakang dan sebagainya. Jadi ini ya mudah-mudahan dari apa yang disampaikan dosen ya, teman-teman dosen, dan kemudian ini ya akan memberikan satu percepatan gitu ya terhadap kelulusan ya, sehingga kalau kemarin kalau tidak salah 2018 kalau salahnya 6 ya, 2017 dia tepat waktu cuma 1, karena kemarin kita mengejar di injury time itu adalah angkatan yang sudah mau DO ya. Ya, ini kan karena waktu satu semester itu kan habis untuk bimbingan, pembimbing 1, 2, kadang harus mulai dari nol lagi gitu ya. Nah, nanti ya mudah-mudahan ya tergantung ya, dengan asumsi yang tadi saya katakan sudah ada bekalnya di modeling dan seminar ya, sehingga nanti pas saat prelium ya ada presentasi gitu, tinggal dipoles sedikit langsung bab 4 justru ya, bab 4, bab 5. Karena apa? 1, 3 kan sudah diperbaiki, 4, 5 hasil ya. Kalau katakanlah 1 bulan 1 bab ya, saya pikir 2 bulan ini idealnya ya. Ya saya harapkan nanti Anda itu harus selesai sebelum Juli 2023 ya. Kalau ingin tepat 8 semester dan bisa cum laude. Jadi kalau udah semester 9 meski PK-nya di atas 3,6 ya Pak Umam, tidak dikatakan cum laude. Harus tepat, tidak bisa. Jadi makanya kita berharap betul ya, memang yang kemarin-kemarin itu yang excellent ya, ya bukan apa-apa. Itu rata-rata aslab gitu. Ya. Ya karena kemampuan dari alat dan sebagainya, cepat dan sebagainya ya. Walaupun tidak mungkin juga yang lain. Makanya ini saya harapkan ya ini 2019 ya. Ini saling apa ya? Makanya saya harapkan apa ya, saling menguatkan ya, saling mendukung ya, saling mensupport gitu. Karena pengalaman-pengalaman kalau sudah tidak ada kuliah ya, ini saya kalau kemarin 2016 gitu ya, 2017 ini kan sudah lama, ini harusnya sudah selesai. Ketika kemarin saya tanya, Anda bekerja tidak? Anda menikah tidak? Ngapain gitu? Ya karena sudah tidak lagi ada kuliah ya. Maka udah, kalau tidak mau harus sering datang ke kampus. Ya ke perpustakaan itu kan paling tidak sudah mengikatkan diri gitu ya. Kalau di rumah saja ya walaupun tidak kemungkinan, kadang kalau sudah nggak ada kuliah itu nyoba-nyoba cari kerjaan, udah kasihkan dapat kerja, lupa skripsinya. Ya, jadi saya ini tinggal selangkah lagi saya pikir ya. Ini udah semester 7 ya, mudah-mudahan kalau ini normal ya, walaupun saya katakan pernak-perniknya ya, lika-likunya dalam skripsi kan tidak selamanya lancar ya. Ya mudah-mudahan kita sering melakukan aja, mudah-mudahan itu juga menjadikan satu pengalaman ya seperti itu. Ya. Ya tanyakan aja pada kakak-kakak Anda ya yang sudah bimbingan dan sebagainya ya. Kan tentu juga punya pengalaman masing-masing ya. Ya. Baik itu ya. Jadi nah untuk pendaftarannya, kalau sebelumnya memang bimbingan dan sebagainya ya. Tapi Pak Umam saya pikir 2019 ini kan juga sudah saya berikan berapa kali ya untuk apa istilahnya menyaksikan ya. Minimal ya itu jadi pengalaman bagaimana Anda melihat kakak Anda ya ketika presentasi, ketika menjawab pertanyaan, itu kan jadi melatih ya sebetulnya. Semakin sering kita melihat SUP gitu ya, ya itu akan ya melatih juga gimana dosen tertentu kadang pertanyaannya sama ya, karakter dosen dalam bertanya dan sebagainya juga secara tidak langsung Anda sudah punya triknya gitu ya. Jadi ini kenapa untuk SUP saya berikan kesempatan untuk disaksikan, apalagi kemarin serba online, sebentar ini sampai online semua terus ya, belum ada yang offline. Mungkin ke depan nih juga kemarin sudah ada beberapa dosen yang menginginkan offline ya, cuma offline mungkin ya tadi kendala ruangan juga nggak bisa semuanya ya. Ya seperti itu. Jadi nanti untuk pendaftaran ya disiapkan ya, persyaratan biasanya apa tuh Pak Mam? Transkrip ya, sudah berapa SKS yang sudah diambil kan ya. Maka ini penting untuk apa mengantisipasi ya. Ini kan masih ada mata kuliah ya, mudah-mudahan tidak mengulang ya, apalagi mata kuliah inti ya. Ini yang harus juga kemudian ya kemarin saja untuk ujian kebiasaan kita online, kemudian kita offline kemarin agak apa ya, agak kaget juga tuh mahasiswa. Saya lihat jawabannya cuma 3 baris gitu ya. Kenapa ya?
Ya, karena biasanya online, copy paste, atau mungkin bisa dikerjakan, dikumpulkan kapan lebih lama, itu hanya 1,5 jam harus selesai. Ya, untuk memahami materi-materi soal yang diberikan tiap dosen. Ya, jadi sudah kelamaan kita online terus nih, jadi ketika offline ujian aja sudah terkaget-kaget gitu ya. Dengan lembar apa jawaban yang kalau dulu diketik atau dengan apa kan kumpulkan 1 minggu gitu ya. Ini jadi satu hal yang harus diantisipasi. Gitu. Itu barangkali ya. Ada yang mau tanyakan dulu barangkali yang lain? Silakan. Yang kira-kira mau ditanyakan ya, Kongres. Silakan. Ada? 2019 itu ada sekitar 76 ya. Kalau normal semuanya selesai, maksudnya gini. Ini terkendala biasanya mahasiswa yang satu mata kuliah inti itu kemudian nggak lulus ya, contoh misalnya ekonometrik ya, maka dia otomatis nggak bisa ngambil modeling nggak bisa ngambil seminar konsentrasi kan begitu. Ya, ini akan jadi terhambat begitu. Makanya ini penting untuk juga diperhatikan ya, serius juga maksud saya gitu ya. Ya kalau kemarin online masih nyantai-nyantai atau mungkin istilahnya apa ya, sekarang dengan sistem offline, apalagi sekarang kita semuanya ini untuk Ekbang dan Eksyar itu semuanya di Pakupatan ya. Maaf, Pakupatan. Sinangsari ya. Ya, meski sebagian bagian juga tinggalnya masih di Pakupatan gitu ya. Ya ini juga cukup menguras waktu, biaya dan sebagainya. Ya memang ya satu apa ya, perubahan lagi lah ya. Yang biasa kita duduk manis di depan laptop ya atau HP ya. Sekarang harus datang ke kampus ya. Otomatis tuh. Dan perhatikan juga tuh. Ini sedikit di luar konteks ini ya. Terhadap karakter. Jadi sudah semester 7 ini harus sudah mengenal karakter dosen ya. Karena ada dosen yang tugas tidak mengumpulkan, saya ingat betul tuh ya, itu bisa langsung gitu. Hati-hati itu ya. Jadi ya mungkin Anda nanti tanya pada senior-senior Anda ya, tipe-tipe dosen dan sebagainya ya. Jangan mengabaikan lah gitu ya. Atau UTS nggak ikut, dibiarkan saja gitu ya. Atau tugas-tugas nggak masuk dan sebagainya. Ya tergantung pada ininya ya, seninya dosen dalam memberikan apa namanya warna ya dalam pembelajaran gitu ya. Seperti itu. Baik, silakan ada yang mau disampaikan? Tri, Rimojo mau ada yang sampaikan? Haikal? Jadi saya belum, Pak. Ini juga mohon yang lain yang aktivis ya. Ini yang kasihkan juga ya, bukan berarti ini ya, tetap lah pada tupoksinya ya. Izin bertanya, Pak. Izin Siapa? bertanya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan, Pak, dari Konsentrasi Perencanaan Pembangunan. Tadi kan saya tangkap yang penjelasan Bapak ini perbedaan dari semester pemilihan penunjukan dosen pembimbing dari angkatan 2018 dan 2019 ini jadi kita ini presentasi terlebih dahulu untuk dari prodi baru menentukan pembimbingnya gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya pertanyaan tertentu untuk kita mengajukan dan apa yang jadi penilaian kita bahwa kita ini sudah layak untuk apa tadi pengganti seminar konsentrasi ini, Pak, namanya, Pak? Prelium ya. Ya tahu apa nanti Ya, sebutnya, prelium. tapi prelium ya. Kalau saya dulu waktu di Bandung prelium. Ya, 9 usulan penelitian juga sama. Ya. Prelium. Bentar, ini agak Kita putus-putus ya. mengajukan seminar proposal terlebih dahulu. Aman, Pak? Ya, ya. Masuk, Pak Eko. Apakah terdengar? Ya, terdengar. Jadi pertanyaan saya, apakah di sistem prelium ini yang terbaru ini, apakah ada standar untuk seminar? Soalnya kan kalau sistem kemarin di angkatan 2018 ini kan kita sudah melewati pembimbing 1, pembimbing 2. Atau bagaimana pengajuan, mekanisme dan prosedur pengajuan dari sistem yang baru ini? Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya pembimbing 1 dan 2 juga kan ada dosen penelaah ya. Bukan berarti artinya memang bedanya kalau
dengan ditunjuk dosen pembimbing itu paling tidak sudah ada polesan ya. Karena bagaimanapun kontribusi dalam bimbingan itu kan ada, baik pembimbing 1 maupun 2. Nah, itu satu ya. Nah, tapi saya melihat juga satu sisi kekurangannya ya. Terkadang ketika kita sudah selesai seminar nih atau dalam perjalanan seminar, ya asumsinya kan ini kan sudah oleh dosen pembimbing, asumsinya kan sudah oke lah ya. Baik di modeling maupun seminar, ketika dikembalikan mendapatkan dosen pembimbing, terkadang ya ada dosen yang kemudian menolak, kan begitu. Jadi ada yang lancar, ada yang tidak gitu ya. Nah, masalahnya harus kembali lagi dari awal gitu, ya. Udah capek-capek modeling, ya itu mah ya mungkin ada beberapa pertimbangan mungkin ya. Makanya saya sering mengingatkan dosen juga, ketika mahasiswa bimbingan itu ditolak dengan alasan ini materi yang sudah banyak gitu ya, sudah sering dijadikan topik, mohon diberikan arahan. Apa yang kira-kira menurut beliau itu, misalnya dosen pembimbing 1 itu untuk kemudian menjadikan untuk mencari topik apalah begitu. Jangan dilepas coba cari sendiri, ya repot pusing juga kan. Ya, sudah kita siapkan, bahkan ya kalau pengalaman kemarin sudah ada 3 judul ya. 3 judul itu kemudian ditolak semua. Ya, kalau saya kan sering mendengar yang namanya Kajur itu kan juga tempat curhatan anak-anak gitu ya. Pak, gimana saya udah ngajukan 3 judul yang di modeling di seminar udah katakanlah oke, kenapa di pembimbingnya jadi mentah lagi gitu. Ya, kita memang tidak bisa intervensi terlalu jauh ya, artinya kan itu juga tergantung pada masing-masing dosen ya, tapi ya saya selalu mengingatkan, kalaupun ditolak, mohon diarahkan apa yang menariknya gitu, apa yang kira-kira harus dicarinya gitu. Jangan sok cari aja yang lain, cari yang gimana ya, kalau nggak ada arahan dari dosen kan bingung. Itu lama lagi. Ya, jadi itu ya sisi positif negatif pasti ada lah ya. Bukan negatif, kelebihan dan kekurangan menurut saya, bukan positif negatif ya. Kelebihan dan kekurangan. Nah, Prelium juga sama ya. Ketika tidak ada pembimbingan dulu, tapi asumsinya dengan adanya ya, kalau ini kasarnya, bukan kasarnya istilahnya, dengan ada modeling, sudah sekarang seminar ini kan sudah, apalagi UTS mengumpulkan proposal, kalau dosen itu menilai gitu ya, tentu apalagi nanti dipresentasikan kan pasti ada koreksinya. Ini harus dicarikan, ini kayak salah atau mungkin kurang relevan dan sebagainya. Nah, jadi situ ya. Nah, ini sehingga kalau di Prelium ya mungkin kelemahannya seolah tidak ada pembimbing, tapi kan sebenarnya bukan lepas tidak ada bimbingan. Anda sudah dapatkan waktu modeling dan topiknya di seminar ya, itu kemudian presentasinya atau mungkin disampaikannya. Ya, nanti justru akan lebih banyak lagi ya. Jadi saya lihat kelebihannya begini. Kalau di pembimbingan yang manual ya, atau dosen 1, dosen 2 kan hanya mungkin pemikiran dari dosen pembimbing yang bersangkutan saja, kan begitu. Ya, tapi kalau dalam Prelium itu kan semua dosen ngumpul di sana. Ya, apalagi kalau misalnya ngumpulnya banyak kan, itu kan berarti saling melengkapi ya. Ya. Oh, ini tambahkan ini, oh ini modelnya harus begitu. Kan sepakat gitu. Ya, jadi mahasiswa justru akan mendapatkan pencerahan yang lebih banyak, masukan lebih banyak. Ya. Nah, itu ya. Jadi saya pikir kita coba ya. Mudah-mudahan ini menjadi cara yang bisa kita harapkan mempercepat ya. Asumsinya Anda sudah proposal sudah jadi kan. Proposal kan asumsinya kan tadi ya. UTS ini kan rata-rata saya pikir sudah mengumpulkan semua proposalnya. Tinggal nanti setelah UTS katanya presentasinya. Kalau saya presentasi juga sekarang, karena sedikit sih ya. Hanya 9 orang, jadi ya berputar lebih cepat. Nah itu ya, jadi bisa dipahami Dede ya dan yang lain ya. Ya tentu ada kelebihan dan kekurangannya, tapi kita berharap dengan model seperti Prelium ini ya, ya sebenarnya Prelium ataupun seminar usulan penelitian kan sama ya. Cuma kalau yang dulu melalui bimbingan dulu, dan itu juga sama aja, ada dosen penelaahnya kan, artinya dikoreksi juga kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat gitu. Di sini justru di Prelium sektor ini kalau saya keluar lagi itu berarti putus lagi ya rekamannya ya? Enggak. Di saya masih, Pak. Oh, ya udah, mudah-mudahan ada backup-nya ya. Saya juga ngerekam. Iya, saya ini 3 kali nih terlempar terus nih. Ya memang ya walaupun di daerah tak-takan katanya ini, tapi ya kalau malam kadang begini. Atau apalagi yang di daerah ya. Jadi seperti itu Dede ya, dan semuanya. Ya kita bismillah, mudah-mudahan dengan cara ini ya Anda juga harus menyiapkan diri semuanya ya. Karena intinya bagaimana
topik yang Anda buat ini, ya, saya katakan di awal bukan main-main gitu ya, kan hanya sekedar menggugurkan mata kuliah seminar konsentrasi. Ini adalah urusan untuk apa ya? Topik Anda akan lulus jadi sarjana atau tidak gitu. Kayak saya selalu ingatkan kalau di publik itu. Walaupun di tengah jalan ada juga Pak, kemarin udah modeling. Pas kemarin seminar gimana ini Pak? Sepertinya saya harus ganti judul loh. Artinya kan berarti ya walau-alam ya. Ya, kadang apa lagi minatnya atau mungkin moodnya gitu ya. Tapi saya harapkan ya jangan berubah-ubah terus, nanti berubah lagi berarti ini nggak ajek gitu ya. Makanya dari apa yang nanti Anda judul itu ya, justru semakin banyak referensi ya, literasi dan sebagainya, baca ya, jadi secara itu melatih Anda ya. Ya, jadi kalau tanya apa topiknya dan sebagainya, teorinya dan sebagainya ya. Saya pikir nah, saya belum tahu nih, Pak Sugeng gimana nih, yang PP? Ada perwakilan dari PP. PP itu kalau nggak salah ada sekitar berapa ya mahasiswanya? Siapa PP di sini? Lo perwakilan? 11 Pak, kalau nggak salah Pak. 11 ya. Beda tipis lah sama ini ya. 11 sama angkatan kemarin. Angkatan atas ya, ada juga. Pak Sugeng gimana dalam seminar ini? Apakah juga sama presentasi buat proposal gitu? Iya Pak, sama Pak. Untuk Sama ya. buat proposal dan presentasi. Oke, ya. Jadi artinya kan asumsinya ini ya satu frekuensi gitu ya. Ya, tinggal nanti masalah topik itu apakah ya, kalau topik saya pikir kan asumsinya tadi ya di model juga oke, di ini juga oke, akhirnya udah sepengetahuan dosen pembina ya, pengampu gitu. Ya, jadi mungkin untuk melengkapinya, ya melengkapi kan sebetulnya lebih enak ya. Ini tolong variabelnya tambahkan. Ini metodenya misalnya dari panel biasa ke panel dinamik gitu. Kan tinggal jadi lebih apa? Lebih berbobot maksud saya. Ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Kita coba dulu ya. Sama saja dengan metodenya juga sama, presentasi kan gitu. Ya, 10 menit makanya Anda atur tuh. Ya, dengan tayangan yang baik ya, terus kemudian dengan cara bahasa, ini kan juga mempengaruhi itu. Ada yang mungkin draftnya bagus tapi cara penyampaiannya atau mungkin intonasinya gitu. Ini kan sebenarnya keterampilan juga dalam berkomunikasi gitu ya. Ya. Jadi ini juga dilatih lah. Ya, Anda di depan kaca gitu ya. Di timer 10 menit untuk bisa menyampaikan bab 1 sampai bab 4 gitu ya. Kemudian memahami teorinya apa, kemudian kaitan faktanya seperti apa, fenomena gap-nya apa gitu. Saya pikir Pak Cep maupun Pak Sugeng juga sudah menyampaikan hal yang sama. Karena kita di tim dosen seminar juga arahannya ya pasti ke sana. Baik, seperti itu ya, mudah-mudahan. Bismillah ya. Jadi ini semangat semuanya ya. Ya, untuk kemudian nanti di akhir UAS ini ya, ya mungkin di tengah liburan mungkin, ya liburan juga ada sebagian untuk nyiapin apa ya, entry data ya, nilai. Ya udah nanti kita bergiliran lah ya. Jadi siapa ini ada sekitar berapa Hekal? 70 kalau normalnya ya. 76 berapa tuh yang masih bertahan? Pak Imam yang terdaftar terakhir yang aktif? Kurang lebih 70-an ya, kalau nggak salah itu Pak. Berarti hari ini aja ada yang nggak ikut ya. Tapi ini kan tidak ada beberapa mahasiswa yang masih mengulang mata kuliah. Ya itu betul. Jadi kalau yang ngulang begini ya agak terhambat ya, karena misalnya tadi mata kuliah inti makro 2 nggak lulus atau kemudian ini, makanya tolong betul-betul saya berharap semua mata kuliah ini bisa lulus lah. Ya. Kalaupun ada nilai apa yang boleh itu pun bukan mata kuliah inti ya. Misalnya bahasa Indonesia D ya, bahasa Inggris D itu mungkin masih ditolerir lah. Tapi kalau statistik, ekonometrik, ya metrit, kemudian nilainya kurang dari C, ya harus mengulang gitu. Ya. Syukur-syukur sih IPK-nya 4,5 begitu kan, bagus kan gitu ya. Jadi makin berat tuh, ya. Apalagi 2019 sekarang ada seminar tuh ada bobotnya Pak Umum ya, Pak Sekjur. Ya Pak. Aturan baru 1 SKS itu.
Ya kalau kemarin mah nggak ada nilai, bobot semua, hanya sebatas ujian gitu ya. Sekarang ada bobotnya SKS semester 8 itu. Ya, Ada, Pak. ada itu 1 SKS ya. Jadi ya mohon itu juga, berarti ini memang 2019 ini pilot project ya, karena era pas Pak Samsul menuangkan kurikulum 2019 ya berlaku bagi angkatan 2019 gitu. Ya, termasuk sekarang untuk bimbingannya ya. Ya dilalahnya ya, bukan dilalah sebetulnya. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik ya. Kami juga tentu memikirkan hal-hal tadi ya. Ada sisi kelebihan dan kurangannya, tapi kita berpikir dengan cara ini akan mempercepat, memotong jalur lah ya. Kadang teknik 1-2 juga kadang tama gitu ya. Dengan cara ini kan sudah ada rekomendasi dari dosen modeling dan seminar gitu. Tinggal bagaimana ada berargumen untuk meyakinkan dewan apa sih namanya itu Pak Sekjen, saya lupa itu dewan apa tuh ya, lupa lagi. Ya kita istilahnya apalah kita buatkan tuh ya. Nah, itu bahwa penelitian Anda memang layak begitu. Ya. Makanya ini nggak main-main saya bilang. Ya, ini merupakan yang akan menentukan Anda lanjut atau tidak skripsi gitu. Ya. Ya tentu juga dukungan teman-teman ya, terutama juga orang tua ya. Jangan lupa itu doa orang tua juga penting. Ya kalau misalnya untuk bimbingan ya, untuk konsultasi bisa ke dosen tadi ya, seminar atau dosen wali. Jadi dosen wali itu bukan hanya sebatas perwalian saja saudara ya, ini kadang seperti sekali dulu saya pernah disindir tuh sama waktu saya jadi mahasiswa. Anda itu datang butuhnya itu pas saat perwalian. Setelah perwalian itu nggak pernah silaturahmi, nggak pernah datang. Kan wakil Anda ya, wakil orang tua Anda di kampus dari mulai Anda masuk sampai lulus. Ya. Itu manfaatkan gitu ya, kedekatan ya, silaturahmi dan sebagainya kalau atau mungkin ngajar ya. Jadi nggak hanya tanda tangan pas perwalian saja tuh. Ya, dosen wali juga punya, saya pikir juga pastilah punya pengalaman ya semuanya. Gimana dalam membimbing, bagaimana dalam sidang gitu. Ya, itu dosen namanya juga dosen wali ya, wali Anda kampus. Ya, jadi Anda bisa itu konsultasikan ke dosen wali masing-masing ya. Hanya mungkin yang untuk saat ini ya untuk Bu Umay ya, kita dosen wali Bu Umay. Ya, itu mungkin kondisi yang belum kondusif lah karena beliau juga kondisi pemulihan. Kemarin suaminya juga saya bertemu kemarin ya, agak mendingan ya. Banyak juga ini ada dosen kita yang masih harus menjalani pemulihan. Ada lagi yang mau sampaikan? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya, silakan Dok. Ya, nama saya Rido dari Konsentrasi Moneter Pak. Jadi saya mau nanya apakah ada batas waktu Pak terkait prelium ini, dan nantinya kalau misalnya ada mahasiswa yang belum melakukan prelium ini apakah bisa mengambil mata kuliah skripsi atau tidak Pak? Sama langkah selanjutnya itu habis kita melakukan prelium ini apakah kita bisa bimbingan terus langsung ke sidang akhir atau gimana Pak? Ya. Terima kasih. Ya, jadi kalau kita melihat, ya ini kan sebetulnya kalau kita lihat di apa ya, di kurikulum ya, Anda ini kan belum mengambil skripsi kalau nggak salah ya, semester 7 kan, masih banyak mata kuliah. Baru semester 8 ya, ambil skripsinya. Nah, kita coba ya lebih cepat karena kemarin-kemarin perasaan dulu yang saya pahami ya, semester 7 itu ya karena ini kan kurikulum 2014 ya, kita bukan ingin menyalahkan, nggak boleh juga ya, karena ini kan sudah dijadikan kebijakan. Itu biasanya seminar ya kalau kurikulum 2014 Pak Umar ya itu dengan skripsinya gitu. Ya, makanya ini Anda pasti belum ngontrak skripsi kan begitu. Nah, sehingga kita coba dorong supaya ini tidak menunggu terlalu lama ya. Kan udah menjelang nih. Ya tentu dengan nanti nilai-nilai yang akan muncul tuh. Ya. Kalau ternyata seminarnya juga nggak lulus ya, bayang gitu ya, berarti kan nggak bisa itu. Ya, kita seleksi lagi nanti kan dari transkrip ya.
transit dan sebagainya. Maka ini mohon, meskipun semester 7 masih ada beberapa mata kuliah, bagaimana caranya untuk kemudian Anda semaksimal mungkin untuk bisa lulus untuk di semester ini. Ya, itu satu. Dan yang kedua, namanya seminar tadi kan asumsinya sudah, sekali lagi itu sudah dipoles ya oleh dosen seminar, sehingga nanti akan lebih mendalamnya lagi ya nanti di prelim tadi, masukan-masukan dari para dosen yang lainnya. Nah, artinya kalau bab 1, bab 3 itu sudah clear ya, sudah ditambahkan sebagainya, ya sebetulnya lanjut itu bab 4, bab 5-nya, tinggal meregres ya. Jadi, nah ini juga penting. Kalau dulu barangkali SUP itu hanya terfokus hanya bab 1, bab 3. Data pasti kan sudah ada. Nah, kalau yang berpikir jauh ke depan, itu data-data tadi sudah diregres gitu. Makanya saya juga pengen ke depan ini, di SUP itu sudah ada bayangan hasil. Ya. Kan kita sudah mendapatkan praktikum. Ya, meregres entah itu panel, entah itu regresi linear dan sebagainya, itu kan bisa. Jadi nah ini satu lagi saya pikir Pak Sekjur ya penting nih. Berarti tidak hanya sebatas bab 1, bab 3 untuk kemudian menyampaikan topik dan variabel independen-independennya, tapi sudah juga menyiapkan hasilnya. Bahwa masalah nanti ada tambahan variabel kan tinggal nambah saja, kan gitu. Nyari datanya, kan gitu. Tapi Anda sudah mencoba melihat hasilnya kayak gimana. Nah, ini yang rasanya SUP kemarin itu belum sampai ke sana. Jadi ini berpikir ke depan, saya pikir jadi terpikir juga ya. Anda ini sudah, kan artinya gini, data di bab 1 kan sudah pasti punya itu variabel-variabelnya. Ngapain kalau cuma data itu hanya sebatas pemanis di di bab 1 sampai bab 3 itu. Kenapa nggak diregres sekalian? Ya. Diolah maksud saya. Kan kelihatan sudah hasilnya tuh. Nah, nanti apakah itu ditambahkan variabelnya atau kemudian metodenya sebagainya, itu kan masalah teknis. Jadi bab 4, bab 5 kalau itu sudah Anda punya bayangan, ya seperti apa kaitan dengan uji asumsi klasiknya misalkan ya, atau mungkin kalau istilah moneter itu biasanya ada pakai ECM atau FEM atau VAR dan sebagainya, sudah terbayang itu hasilnya. Jadi bab 4 itu tinggal membunyikan hasil, ya, membahasakan. Cepat itu, ya. Karena bab 1, 3-nya sudah clear, tambahan melengkapi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi apakah lanjut ke sidang sebagainya sangat mungkin. Ya. Ya. Jadi ini mudah-mudahan ya ikhtiar tadi ya. Jadi SUP itu atau prelium itu sendiri sama sebetulnya ya. Kan presentasi ya, usulan penelitian. Anda sudah harus punya bayangan hasil. Dari mana? Ya diregres saja itu. Data-data tadi. Sesuai metodologinya, modelnya kan begitu. Ya. Tinggal nanti masalah di dalam prelium itu ada masukan, oh ini harus ganti variabelnya, oh ini harus tambahkan variabel, ya tinggal cari data, diregres lagi kan semenit juga jadi gitu. Ya karena kita sudah terbiasa. Nah ini juga penting ya. Praktikum-praktikum yang kita dapatkan itu juga merupakan bagian dari melatih kita untuk biasa mengenai data. Nah, cuma kelemahan kita, saudara ya. Jadi Pak Tony dan Pak Didi selalu mengatakan, kalau urusan ekonometrik, anak Ekbang itu di atas rata-rata, ngerti semua caranya. Ya. Tapi ketika membunyikan ya angka-angka tadi, ya, ini banyak kelemahannya. Ya. Jadi kalau kemarin kita ngobrol dengan Pak Cep itu, ya bahkan kemarin di acara AVB di Manado, ya, itu kita kelemahannya karena tidak ada praktikum di mata kuliah dasar. Ya, kalau saya dulu pengantar akuntansi ada praktikumnya, PI ada praktikumnya. Jadi fenomena-fenomena ekonomi, indikator ekonomi itu mendalam gitu. Kita kan praktikumnya semuanya alat. Ya, statistik ada praktikum, ekonometrik ada praktikum. Makanya jago kita memang. Ya. Tapi ketika membunyikan apa hasilnya itu saya tadi juga bimbingan ya, angkatan 2018 itu. Ya, gimana membunyikan hasil koefisien ini? Ya, mentok gitu. Ya. Tebal-tebal skripsi sampai 120 halaman, giliran analisis ininya bab 4-nya cuma setengah halaman, kan tidak kurang mendalam gitu. Hanya koefisien nilai ini artinya setiap kenaikan variabel X 1% misalnya akan menjadikan
mempengaruhi sekian persen. Udah sampai situ aja. Ya. Bagaimana fenomenanya, bagaimana datanya, bagaimana kebijakannya, teori siapa yang relevan, kemudian penelitian siapa yang kemudian mendukung. Paling tidak udah 5 paragraf itu. Itu hanya setengah halaman gitu, bahkan 1/4. Sangat dangkal saya katakan. Kalau kita orang ekbang saya. Nah, inilah yang saya harapkan juga ya untuk angkatan 2014 sih mampulah memberikan kualitas. Oh, yang terakhir nih, saya lupa lagi nih. Ingat Pak Indra, ini juga makin berat 2019. Kenapa? Ya, kalaupun aturan di buku akademik ya, coba Anda nanti buka buku panduan akademik. Bahkan di sana dikatakan syarat sebelum sidang itu harus Anda membuat jurnal. Ya. Sekarang lagi model-model tuh S1, S2, S3 itu. Ya jurnal yang terindeks peringkat Sinta 6, Sinta 5 yang masih mungkin lah, nggak begitu ketat. Kalau Sinta 1, Sinta 2 itu pakai bahasa Inggris. Nah, kali sekarang pembimbing juga dosen itu harus juga mengarahkan ke sana. Ya. Bahkan saya berpikir ya ini juga nanti harus ada revisi di buku panduan. Kita itu kadang terlalu bertele-tele gitu. Ya. Makanya saya itu mengadopsi yang kayak di Unpad itu, skripsi itu tidak lebih dari 40 halaman gitu. Bayangkan, 40 halaman tipis betul. Bukan masalah tipis tidaknya, tapi itu adalah intisari ya. Terus kayak jurnal. Cuma formatnya beda. Kalau jurnal kan punya template yang sudah baku ya. Skripsi juga sama seperti itu. Tapi tidak mengaya-aya itu apa sih? Terlalu banyak bumbu-bumbunya gitu. Apa intinya? Ya. Kadang kalau kita lihat di bab 2 saja, sudah ada jurnalnya, ada lagi kemudian disarikan dalam studi empiris yang dibuat dalam lembaga. Itu kan 2 kali ini. Belum di bab 4, menginikan lagi objek penelitian. Ditulis lagi kayak di bab 1. Kan nggak efisien itu. Ya, jadi ini juga saya ingat betul kalau Pak Indra wanti-wanti tadi nih, lihat buku pedoman akademik Untirta, itu mewajibkan semua mahasiswa yang skripsi itu harus membuat jurnal. Makanya kalau dulu katakan sebelum sekarang ini, sidang dulu baru kemudian jurnal menyusul lah. Nah, 2019 ini sudah aturan, itu kan 2021 di SK-kan ya oleh Pak Rektor gitu. Nah, ini akan makin berat memang, tapi lebih berkualitas. Kenapa? Ya, sekarang di indikator kinerja utama itu ya, ini kan perjanjian rektor dengan menteri, nanti turunnya rektor ke dekan, dekan ke jurusan, karena yang punya mahasiswa dan punya dosen adalah jurusan. Sejauh mana mahasiswa untuk kemudian mengikuti penelitian, sejauh mana kemudian mahasiswa memiliki karya tulis ilmiah gitu. Bukan karya tulis ilmiah dalam arti skripsinya, itu juga karya tulis ilmiah, tapi jurnalnya. Jadi sekarang emang makin berat ya, kita kadang makin pusing gitu. Aturan-aturan baru, belum kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu bikin ngacak-ngacak gitu ya. Harus dikonversi 12 SKS, dipaksakan untuk kemudian mata kuliah lain seperti itu. Jadi ini 2 ya hal yang baru ya. Pertama adalah kita berharap bahwa Anda sudah punya hasil regresnya ya, sehingga itu kan memudahkan di bab 4. Kalau itu tinggal ada penyakit apa, itu kan itu udah jagonya ada. Gimana kalau udah terjadi auto, gimana kalau menjadi multiko ya, itu mah sudah lewat lah, sudah paham ya. Kedua adalah jurnal. Tapi jurnal kan sebenarnya mah lebih mudah kalau sudah oke di skripsinya, ya tinggal di template-nya aja. Sama formatnya, latar belakang, kemudian model, kemudian apa. Hanya dirangkup lebih sederhana, mungkin maksimal 20 halaman misalnya. Ya. Ya tentu pembimbing nanti akan juga membantu ya di situ. Ya. Jadi ini ya, yang mudah-mudahan ini angkatan 2019 lebih berkualitas dengan tentu beban yang lebih berat, tapi saya pikir tuntutan juga sekarang itu kan semakin artinya outcome ya, outcome, apalagi kita sudah dihadapkan pada akreditasi internasional gitu ya. Ya tentu secara kualitas juga nggak biasa begitu maksud saya. Ya harus ada peningkatan lah gitu. Ya berharap betul nanti di angkatan 2019 saya yakin ini wajah-wajah yang punya bakat ya, punya kemampuan menyelesaikan studi dan sebagainya. Baik, itu barangkali ya tambahannya. Pak Sektur, ada lagi tambahan? Cukup, ini sudah jam 9. Berarti ini Pak Kajur ya, yang tadi itu berarti semua yang mengontrak seminar itu harusnya bisa
bisa ikut dalam prelium yang akan dilaksanakannya. Ya, asumsinya begitu. Kalau lulus ya, mudah-mudahan lulus semua itu. Ya. Makanya ya harus betul-betul enggak? Ya, betul. Ya kalau kuliahnya jarang masuk, kemudian ini juga ya bukan masalah tadi ya. Ada masalah teknis ya, ini ya mohon ya bisa diperhatikan. Ya saya lihat ini kan semester 7 masih banyak kuliah ya. Ada mata kuliah ekonomi kemiskinan, teknik demografi ya. Ya kalau kurikulum 2014 itu hanya seminar sama skripsi. Ya. Ya, tapi sekali lagi kemarin Pak Samsul sampaikan kita jangan menyalahkan kurikulum. Justru kurikulum yang baru itu ada hal yang sudah mengadopsi kampus merdeka, betul ya. Ya ada magang kan di sana situ ya. Dulu kan kita tidak ada. Ini kan tuntutan Mas Menteri gitu ya. Baik, itu siapkan. Jadi tentu Anda punya strategi ya. Jadi lebih jauh ke depan apa itu dari sekarang sudah disiapkan tuh. Ya. Literasi apa jurnal-jurnalnya. SUP kan kadang juga tanya, apa referensi jurnal utama yang Anda jadikan rujukan? Apa itu kan? Makanya kalau Pak Cep mungkin atau Pak Sugeng tuh bagaimana kita mencari di apa tuh ada softwarenya ya untuk mencari ya. Nah, itu ya baik yang Scopus yang bukan juga kan ya cuma harus memilah dan memilih karena sekian banyak juga belum tentu semuanya pas gitu ya saya kalau ngecek itu kan pokoknya sekarang malah lebih enak lah dibandingkan era generasi saya ya namanya jurnal itu susah ya harus fotokopi belum ada jurnal online ya sebagainya ya. Baik, Ada pertanyaan itu Pak ya. Sistem prelium ini apakah estimasi untuk pembukaan pendaftarannya mulai kapan dan untuk pengumpulan proposalnya nanti cukup 1 judul atau bagaimana? Kalau judul saya pikir 1 lah ya ngapain banyak-banyak gitu ya makanya kalau kemarin kan ketika kembali kepada dosen itu antisipasinya gitu judul pertama ditolak ada siap judul kedua ditolak judul ketiga gitu yang repot 3 judulnya semuanya ditolak gitu datanglah ke saya Pak gimana ya kemarin ada orang tuanya kemarin datang ya ini anak saya berapa kali datang ke pembimbingnya ya masalah itu kan tidak hanya di mahasiswa juga ya kadang di dosennya ya saya juga kadang ya ini kadang apa namanya ya harus 2 sisi ya 2 pihak yang harus saya konfirmasi ya. Kalau saya itu selalu punya jejak rekam apa itu WA lah paling tidak kapan komunikasi kita dengan saat bimbingan jadi kalau kemarin ada dari rektorat ya ada saudara saya nih katanya nggak lulus siapa dosen pembimbingnya Pak Hadi saya kaget juga siapa namanya gitu saya cari tuh ya sampai 2019 saya punya jejak rekam itu ya WA 2019 itu masih ada itu pantesan 4 bulan menghilang ya karena terus terang saja kami juga ya bukan ini mencari apologi ya membela diri ya kan tugas-tugas itu kan banyak ya kadang yang aktif ya kemudian kita layani apa yang nggak aktif kadang nggak terkontrol ya jadi itu ya mungkin kelemahan lah ya. Jadi ketika hampir setengah tahun menghilang, ada juga yang hilang 2 tahun gitu ya. Kemana aja gitu ya, kayak kemarin juga ada yang 2016. Ya Pak, saya sedang membantu ekonomi orang tua karena COVID kemarin. Ya kita juga bisa memahami ya, tapi sedapat mungkin ya menyisihkan lah. Ya, ada yang kerja juga sama gitu. Ya, sampai kemarin harus ucing-ucingan dengan kantornya ya berarti kan ya gimana caranya untuk bisa dua-duanya jalan gitu. Sayang kan? Ya, kalau udah dapat duit kadang kan asik kan ya, gajinya gede dan sebagainya, kuliahnya yang terbengkalai. Ya jangan sampai MA lah gelarnya gitu, mahasiswa abadi gitu ya. Udah mau DO baru kemudian ya bukan apa-apa, memang kemarin juga ada yang tidak sempat tertolong ya. Kita upaya untuk bisanya tapi yang bersangkutan juga nggak mau merespon gitu ya. Di Bali katanya, saya di posisi di Bali, ya di Bali kan apalagi dengan online kemarin, sangat mudah tidak harus datang ke Serang, pembimbingan di Serang. Ya. Kayak gitu ya. Nanti bisa dibuka kapan Pak Umam itunya pendaftarannya nanti ya habis. Iya kalau pendaftaran dengan adanya asumsi sebetulnya bisa saja kalau memang lebih cepat kalau ya bagi yang sudah siap sih ya. Ya. Artinya ini kan ya kita sebenarnya coba ya. Misalnya tapi memang yang paling memungkinkan
akan besar-besaran itu ya setelah UAS ya. Asumsinya sekarang menyiapkan dulu lah, Anda sematang mungkin jangan sampai asal-asalan gitu ya, dengan melihat buku panduan, kemudian yang kedua dengan arahan dari dosen pembimbing kan gitu. Saya pikir kan nanti dalam presentasi kan paling tidak, walaupun tidak semuanya misalnya di monitor 58 kan, apa bisa presentasi semua walau alam ya. Misalnya ada sampel gitu, setiap kali pertemuan 3 misalnya, kan bisa kebayang, topiknya juga paling berputar di situ juga gitu. Ya tinggal nanti lihat apakah metodologinya ya, apa metode misalnya dengan cara kalau PACAP itu sedang pakai panel dinamik atau apa gitu. Kalau PUTIAS itu biasanya kayak transmisi ya, karena itu biasanya background. Coba saya sampaikan ke dosen itu, ya mohon dipahami ya, walaupun yang dokter-dokter ini bukan harus menyamakan ketika dia sekolah di luar atau kemudian dia ini ya disamakan dan S1 kan beda levelnya S1 dan S2 S3 gitu ya. Ini yang terkadang perfect ya, terlalu sempurnanya, tapi ya itu mungkin untuk kebaikan sih oke ya, misalnya ada metode. Tapi kalau bobot yang kira-kira nggak bisa dilakukan oleh S1, saya pikir ya kecuali ya excellent lah ya, tadi mungkin dosen juga bisa menilai nih mahasiswa ini mampu atau tidak ya. Ya, kayak kemarin pakai DEA apa itu kan jarang ya, tapi karena menganggap mahasiswa ini bisa ya diberikanlah itu ya. Ada berapa mahasiswa yang memang saya lihat ya, excellent ya, kemudian oleh dosennya ya, terutama PACAP ini kan memang saya lihat ada beberapa eksperimen ya mungkin juga ingin mencoba terobosan-terobosan yang ya mungkin istilahnya ya untuk kualitas lah barang gitu ya. Bahkan kemarin juga ada mahasiswa yang tembus Sinta ya, ada ikut juga di konferensi gitu kan kebanggaan tuh. Ya. Karena sekarang masuk dalam indikator kinerja utama ya, penelitian dosen harus diikutkan mahasiswa sekarang, nggak bisa dosen semua. Baik, barangkali itu ya. Ada lagi yang lain terakhir barangkali? Ibu-ibunya nggak ada nih. Yang Putri. Ya kalaupun ada apa-apa nanti komunikasikan saja ya. Ini kalau bisa, ya memang kemarin di mana Pak Umam informasi-informasi ini? Ada grup di IG ya, kalau di WA kan terbatas hanya 250 ya. Ada bimbingan konsul Informasi itu. apa itu, Pak? Ya untuk skripsi dan sebagainya misalkan gitu. Oh, di Telegram. Telegram ya. Ini yang 2019 saya pikir sudah mulai dimasukkan aja tuh. Supaya nanti ada info apa ya, untuk SUP, untuk apa kan. Udah di-share sih kalau untuk udah aja. Saya jarang main di Instagram. Ini ada daftar hadir yang mau diisi. Ini hanya berapa orang nih? 67 kurang 3. Ya, 64.